Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larama Fitria, NIM 2350510108 dari kelas C4 AKR. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Jadi tugasnya adalah menjawab 10 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi merupakan proses mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan di suatu entitas atau perusahaan agar dapat memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan mengenai siklus akuntansi yang Anda ketahui. Siklus akuntansi merupakan proses sistematis untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan di suatu periode. Tahapan dalam siklus akuntansi yaitu identifikasi transaksi, menganalisis dan mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum atau khusus dengan sistem debit kredit. Yang ketiga, posting ke buku besar. Memindahkan catatan dari jurnal ke akun-akun yang relevan yang ada di buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo, menyusun daftar saldo akun untuk menyeimbangkan antara sistem debit dan kredit. Yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian, menyesuaikan akun-akun tertentu seperti penyusutan, piutang tak tertagih, biaya dibayar di muka. Yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian untuk menyeimbangkan antara sistem debit dan kredit. Yang ketujuh, melaporkan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, pembuatan jurnal penutup. Menutup akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban agar tidak terbawa ke periode berikutnya. Yang kedelapan, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Menyusun neraca saldo setelah penutupan yaitu memastikan akun-akun real seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang ke-10, pembuatan jurnal pembalik. Membalikkan akun-akun penyesuaian agar tidak terjadi pencatatan ganda di periode berikutnya. Pertanyaan nomor 3 adalah, sebutkan laporan keuangan dimulai dari yang pertama kali dibuat. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal atau ekuitas, yang ketiga laporan neraca atau posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jelaskan dengan lengkap isi dari laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, menunjukkan akun pendapatan dan beban untuk mendapatkan laba atau rugi bersih. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau modal, menunjukkan modal awal laba bersih, setoran pemilik, prive untuk mengetahui modal akhir. Yang ketiga, laporan neraca atau posisi keuangan, menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas di suatu perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas, menunjukkan aliran arus kas masuk dan aliran kas keluar dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, berisi informasi tambahan mengenai kebijakan akuntansi, metode penyusunan, dan rincian transaksi. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan pajak menurut beberapa pakar di bidang perpajakan? Menurut Rohmat Sumitra, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang yang sifatnya dipaksa dan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Yang kedua, menurut Ahmad Sumahami Jaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Sebutkan jenis-jenis pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Menurut golongan
ada dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dapat ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan oleh pihak lain. Contohnya PPh atau pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah dapat dialihkan ke pihak lain dalam proses transaksi. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN dan biaya masuk. Menurut sifatnya ada dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang didasarkan pada kondisi wajib pajak atau identitas dan kemampuan ekonominya. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang tidak hanya didasarkan pada objek saja tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Menurut lembaga pemungutnya ada dua, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah dipungut oleh pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Contohnya pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah adalah dipungut oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, kota. Contohnya pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak hotel dan restoran, dan pajak reklame. Pertanyaan nomor 7. Apakah pembukuan atau pencatatan penting mengenai perpajakan? Jelaskan. Jawaban Anda berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pembukuan atau pencatatan dalam perpajakan itu sangat penting karena dapat digunakan untuk dasar perhitungan pajak yang akurat dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib melakukan pembukuan agar jumlah pajak harus dibayar. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Yang pertama, pada era kolonial, akuntansi digunakan untuk mencatat pajak di sektor pertanian dan perdagangan, walaupun sistemnya kurang akurat dan transparan. Yang kedua, pada masa kemerdekaan dan Orde Baru, akuntansi digunakan untuk membantu penyusunan laporan keuangan di perusahaan dan pencatatan pajak yang lebih sistematis untuk penerimaan negara. Yang ketiga, reformasi baru 1983 diterapkan sistem self-assessment di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Akuntansi lebih akurat dan transparan. Dan yang terakhir, di era digital, akuntansi semakin berkembang karena adanya e-faktur, e-filing, e-billing, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap wajib pajak. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan akun akuntansi perpajakan dan laporan keuangan. Yang pertama, di laporan neraca di sisi aset terdapat akun pajak yang dibayar di muka atau prepaid tax. Pajak yang dibayar di muka terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A. Yang kedua, pajak atas pengalihan hak dan bangunan. Dan yang terakhir, pajak masukan. Di sisi kewajiban terdapat nama akun utang pajak atau tax payable. Utang pajak terdiri dari PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29, dan pajak keluaran. Sedangkan di laporan laba rugi terdapat beban pajak penghasilan atau income tax expense, dan yang kedua terdapat PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea materai yang dicatat sebagai beban operasional atau operational expense. Pertanyaan nomor 10, mengapa akuntansi perpajakan itu penting? Karena akuntansi perpajakan itu penting karena dapat memastikan kepatuhan terhadap wajib pajak, membantu perencanaan keuangan, mengoptimalkan beban pajak, dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Dengan pengelolaan yang baik, maka wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan
dapat terhindar dari sanksi. Mengelola arus kas lebih efektif dan menjaga kredibilitas di hadapan pemerintah maupun pemangku kepentingan. Selanjutnya, tugas yang ketiga, soalnya adalah menjelaskan kewajiban bagi wajib pajak pribadi atau badan dalam melakukan pencatatan atau pembukuan yang disertai dengan dasar hukum. Kewajiban dalam pembukuan. Dalam Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009, pasal 28 ayat 1 diatur bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk melakukan pembukuan agar dapat menghitung besarnya pajak yang terutang dan besarnya pajak yang lain dapat diketahui. Sedangkan kewajiban dalam pencatatan yaitu sesuai Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 28 ayat 12, kewajiban yang melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau yang peredaran bruto dalam setiap tahun atau satu periode kurang dari 4,8 miliar, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, tugas yang pertama, soalnya adalah mobil yang bernilai 100 juta dengan masa umur 8 tahun yang telah digunakan selama 5 tahun bandingkan nilai aset setelah 5 tahun yang diakui secara fiskal. Untuk membandingkan nilai aset setelah 5 tahun terdapat dua metode penyusutan. Yang pertama yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk metode garis lurus yang memiliki masa manfaat selama 8 tahun, tarif penyusutannya adalah 12,5%. Perhitungannya dengan menggunakan metode garis lurus adalah 100 juta dikali 12,5% yang menghasilkan senilai 12.500.000. Akumulasi penyusutan setelah 5 tahun yaitu 12.500.000 dikali 5 sama dengan 62.500.000, sehingga nilai sisa aset setelah 5 tahun yaitu 100 juta dikurangi 62.500.000 sama dengan 37.500.000. Sedangkan jika menggunakan metode saldo menurun dengan masa manfaat 8 tahun memiliki tarif penyusutan sebesar 25%. Perhitungannya yaitu tahun pertama 100 juta dikali 25% menghasilkan 25 juta, sisa 75 juta. Tahun yang kedua 75 juta dikali 25% menghasilkan 18.750.000 dengan sisa 56.250.000. Tahun yang ketiga 56.250.000 dikali 25% menghasilkan 14.600.000, sisa 42.190.000. Tahun keempat 42.190.000 dikali 25% menghasilkan 10.550.000 dengan sisa 31.640.000. Tahun yang kelima 31.640.000 dikali 25% menghasilkan 7.910.000 dengan sisa 23.730.000. Kesimpulannya yaitu metode garis lurus menghasilkan nilai sisa aset lebih tinggi setelah 5 tahun yaitu 37.500.000, sedangkan metode saldo menurun menghasilkan nilai sisa aset lebih rendah yaitu 23.730.000 karena penyusutannya lebih besar di awal. Jika digunakan untuk perhitungan pajak, maka metode saldo menurun lebih menguntungkan karena menggunakan laba kena pajak lebih cepat. Sekian, terima kasih.